Nah, jadi sebetulnya Komnas saja sejak awal ketika laporan penyelidikan itu dikeluarkan, itu sebetulnya sudah berupaya untuk menyesatkan informasi, untuk menggiring sebetulnya, menggiring publik, menggiring opini bahwa ini bukan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tapi ini semata-mata kesalahan prosedur. Jadi mereka tuh rutin memperjuangkan nasib anaknya dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 tahun 98 sampai hari ini masih terus berjuang, terus menyuarakan. Nah, jadi saya harap bapak-bapak tidak bosan, tidak cepat capek, tidak cepat lelah, supaya ditagih terus itu. Sebetulnya kita mau koordinasi dengan teman-teman pengacara yang ada di luar negeri, yang dihukum sistem hukum nasional mereka itu menerapkan sistem hukum di mana sebuah pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dituntut di negara mereka, walaupun kejadiannya bukan di negara mereka. Nanti kita akan buat daftarnya lah, negara-negara mana, teman-teman pengacara mana. Nah, itu sudah dikomunikasikan oleh Pak Ajis sebetulnya di beberapa negara. Ya, alhamdulillah telah hadir bersama kita Pak Hendra, ya, keluarga dari Asyahid Muhammad Lutfi Hakim. Lutfi Hakim, Muhammad Qaddafi. Oh, Muhammad Qaddafi, Muhammad. Nah, kemudian Pak Dainuri dari keluarga Asyahid Muhammad Lutfi Hakim. Oke. Yang masih kita tunggu juga sedianya Pak Akse Oke. Suhada. Oke. Keluarga dari Faiz Ahmad Syukur. Oke. Ya, kawan-kawan semua, mungkin kita ada baiknya menghargai yang sedang duduk di sini. Beliau berdua adalah keluarga korban yang tentu langsung merasakan bagaimana tragedi tersebut telah mencabik-cabik hati dan kehidupan mereka. Yang pertama adalah tadi Pak Dainuri dari keluarga Pak Dainuri dari keluarga Lutfi Hakim, ya. Kemudian Pak Hendra dari keluarga Qaddafi, ya. Silakan Pak, mungkin saya tidak tahu siapa dulu. Oke, Pak Dainuri dulu. Silakan Pak, Bapak mengungkapkan hal-hal apa saja yang ingin Bapak ungkapkan. Saya tidak ingin mendikte Bapak, silakan Bapak mengungkapkannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Repot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ada yang mengucapkan salam? Mungkin sekali lagi. Saya Dainuri, ayahnya Asyahid Lutfil Hakim, akan mengutarakan sedikit kepada pemerintahan yang sekarang. Mudah-mudahan bisa mengusut tuntas atas kejadian KM 50, karena udah lama juga kita kemana aja masih mental mulu. Mudah-mudahan pemerintahan sekarang bisa mengusut tuntas, bisa adil seadil-adilnya. Jadi harapan keluarga kami, yaitu korban ini pemuda yang baik, pemuda yang rajin. Harapan orang tua untuk bisa meneruskan perjuangan orang tua. Alhamdulillah, sedikit banyaknya saya di lingkungan berjuang untuk sosial dan lingkungan masjid. Anak saya pun begitu juga, sosialnya tinggi, emang dia kerjanya sosial. Pernah kerja di P3S, itu Departemen Sosial. Itu membantu pemerintahan di dalam sosial. Saya pun di dalam lingkungan, bagian lingkungan penghijauan, itu udah lama
sering ikut lomba nyampe tingkat DKI. Saya berjuang sama RT saya, alhamdulillah itu bisa juara se-DKI. Anak saya pun berjuang untuk lingkungan, bersosial untuk lingkungan dan lingkungan masjid, dia remaja masjid yang rajin. Jadi harapan saya untuk pemerintah sekarang yaitu untuk mengusut tuntas. Karena apa? Karena anak saya ini udah dibunuh dengan begitu kejam, diseksa dengan begitu kejam, difitnah pula. Itulah yang saya nggak terima. Mungkin mudah-mudahan pemerintahan sekarang bisa mengusut tuntas. Itu harapan dari keluarga kami. Mungkin cuma segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Dainuri, ayah dari almarhum Lutfi Hakim ya? Lutfi Hakim ya? Lutfi Hakim berharap bahwa kasus ini diusut secara tuntas, transparan, adil ya, dan mudah-mudahan mendapatkan keadilan tidak hanya bagi korban tapi juga keluarga korban. Kalau korban insya Allah ya sudah bahagia di alam sana, insya Allah ya, sebagaimana dijanjikan mati dalam keadaan syahid, mudah-mudahan insya Allah. Tetapi keluarga yang ditinggalkan tentu masih memendam luka karena belum mendapatkan keadilan, terutama konstruksi yang benar terhadap kasus yang ada, bahkan sebaliknya difitnah ya, melawan petugas dan lain sebagainya. Pak Hendra silakan, ayah ya, ayah dari almarhum Qaddafi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dari orang tua dari Syuhada Muhammad Suci Qaddafi Putra. Saya berharap keadilan ditegakkan kembali seperti yang sudah-sudah ya. Jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya berharap dengan pemerintahan sekarang, khususnya Bapak Prabowo Subianto, harus bersikap tegas terhadap para pembunuh KM 50. Anak saya itu bukannya seorang penjahat, bukan seorang teroris. Anak saya rajin ibadah, majelis, penurut dengan orang tua. Saya tidak terima seperti kajian yang dilakukan oleh aparat. Hanya itu aja yang bisa saya bicara. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya tanya Pak Hendra, ini almarhum punya berapa saudara dia? Mau pakai ini? Ya, dipegang aja Pak. Ini Pak. Dua saudara. Yang pertama seorang wanita, kakaknya bernama Anandra Monika. Yang kedua Muhammad Suci Qaddafi Putra. Oke, jadi kawan-kawan semua, almarhum mendiang syahid ini memiliki dia satu saudara saja, kakak perempuannya. Jadi sekarang tinggal tunggal ya. Kalau Syahid Muhammad Lutfil Hakim satu saudara. Lutfil Sama Hakim dua anak juga. yang pertama. Oke. Dan ada adiknya. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, kawan-kawan semua, mereka ini orang-orang biasa saja. Kita lihat dari cara mereka ngomong dan lain sebagainya. Tidak banyak yang mereka minta adalah
proses ini agar terbuka, transparan, adil, karena pada dasarnya mereka kan bukan pelaku kriminal. Ketika dilakukan penguntitan pun nggak jelas apa masalahnya kalau dari sisi hukum. Dan kalau dikatakan itu surveillance misalnya, yaitu semacam pengintipan, pengintaian, harusnya kan kalau sudah ketahuan tuh bubar biasanya kan begitu. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Harapan kepada pemerintahan Presiden Prabowo tadi disampaikan Pak Hendra, tetapi entah apakah harapan itu akan didengar atau tidak, kita tidak tahu ya, karena permohonan pun belum dijawab sepertinya tadi ya. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Kalau ada yang mau ditambahkan, Pak Dainuri mungkin. Ya, harapan cuma itu aja. Yang penting jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu terulang terus. Jadi keluarga itu supaya kejadian-kejadian yang seperti itu jangan terulang lagi. Karena udah beberapa tahun ini juga terulang terus karena dari pertama itu nggak ada keadilan sama sekali. Pengertian terulang ini hal-hal yang tidak adil ya, karena dimensinya macam-macam. Ada kasus kanjuruhan, ada kasus kasus Munarman juga tidak adil juga sebenarnya ya. Ada kasus mana Bro Munarman? Halo, mana? Bang, ayo. Ya, tepuk tangan buat Munarman. Silakan. Sini agak. Sini. Ya. Biasanya orang pinggiran. Jadi terima kasih Pak ya, tapi tetap duduk di sini aja nggak apa-apa ya. Dinda Aziz ada yang mau ditambahin mungkin? Cukup ya. Bro, ini senior dari saya sedikit lah, ya kan? Cuma sama-sama wong gilo. Jadi Bro Munarman ini tentu pihak yang tidak bisa diabaikan kalau kita ngomong soal KM50. Dalam asik-asiknya membela kasus yang kemudian terkait Habib Rizik, setelah KM50 kan ada kasus lagi kan terkait dengan Habib Rizik Syihab. Tiba-tiba beliau ini ditangkap dengan tuduhan terorisme, nggak tanggung-tanggung. Saya pun sempat diincar juga karena dianggap memberikan endorsement terhadap Munarman dan Habib Bahar. Jadi mau digiring juga saya. Wah, kacau juga saya bilang. Saya ini bukan penjahat. Saya ini hanya ngomong apa adanya ya. Karena itu kita berikan kesempatan. Ada tamu yang keluarga korban lagi ya? Ada? Belum datang. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita kasih kesempatan mereka ya. Silakan Bro Munarman menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan baik dalam perspektif historis maupun perspektif prospektif. Silakan. Ya. Baik. Sebelumnya ini mohon maaf ya, tepuk tangan buat Munarman. Jadi langsung saja, sebetulnya poinnya apa? Kalau dalam konteks advokasi ini kita ini sampai hari ini sebetulnya masih tetap melanjutkan penuntasan kasus ini secara hukum. Nah, problem yang kita hadapi sekarang ini, opini yang dikembangkan oleh banyak pihak ya, itu dengan 2 orang kemarin polisi yang diadili di Pengadilan Jakarta Selatan dekat sini, itu dianggap bahwa itu kasusnya sudah selesai dan sudah tutup. Itu poinnya ya, yang mereka ingin kembangkan, yang mereka ingin propagandakan. Nah, kemudian Komnas HAM juga membuat penyesatan informasi, saya katakan begitu ya, dengan menyebut ini sebagai sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai unlawful killing ya. Nah, dalam terminologi hak asasi manusia itu tidak ada unlawful killing itu. Unlawful killing itu ya pidana biasa
Artinya polisi melakukan kesalahan di luar proses hukum, di luar prosedur, kemudian pidananya pidana biasa. Artinya misalnya polisi lalu lintas di pinggir jalan, kemudian ada orang nggak mau di stop, kemudian dia mengeluarkan tembakan karena semata-mata orang tidak mau di stop. Nah itu unlawful killing sebetulnya, ya. Jadi hanya kesalahan prosedur biasa. Tetapi dalam terminologi hak asasi manusia, ya, itu disebutnya kalau ada rencana dari sebuah kekuatan, dari rezim, ada sebuah desain menggunakan struktur, ya, struktur instrumen dari negara, dari institusi negara, maka itu kategorinya adalah kategori extrajudicial killing namanya. Nah jadi sebetulnya Komnas saja sejak awal ketika laporan penyelidikan itu dikeluarkan, itu sebetulnya sudah berupaya untuk menyesatkan informasi, untuk menggiring sebetulnya, menggiring publik, menggiring opini bahwa ini bukan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tapi ini semata-mata kesalahan prosedur. Jadi itu sejak awal desain dari Komnas HAM. Nah karena itulah di Komnas HAM sudah menyebut begitu, itu sebetulnya menunjukkan, membuktikan bahwa sejak awal kasus KM50 itu memang kasus pelanggaran HAM berat karena melibatkan institusi negara sebetulnya. Institusi negaranya ikut menutupi sebetulnya. Yang disebut dalam terminologi hak asasi manusia itu disebut dengan obstruction of justice sebetulnya. Nah saya mau bicara hukum saja dalam soal ini ya, dalam perspektif hukum hak asasi manusia, bukan hukum pidana, bukan politik, tetapi hukum hak asasi manusia. Jadi satu penggunaan istilah atau diksi atau terminologi unlawful killing sudah salah. Yang kedua, Komnas HAM justru terlibat dalam menutup-nutupi dalam sebuah tindakan yang disebut obstruction of justice, ya, menghalang-halangi orang untuk mendapatkan keadilan. Itu yang dilakukan oleh Komnas HAM sebetulnya. Nah karena itu sebetulnya kita sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa seharusnya KM50 itu diproses melalui mekanisme hukum undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi bukan hukum pidana biasa, bukan pasal 340, bukan pasal tentang penyalahgunaan kewenangan, bukan, tetapi pasal Undang-Undang 26 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, di mana di situ disebutkan di pasal 7 atau pasal 9, saya lupa ya, tapi lebih kurang begitu, itu menyebutkan salah satu bentuk, pasal 9 kalau saya tidak salah ya, atau pasal 7 lah kira-kira begitu, salah satu bentuk dari yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu, yang kategorinya itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan itu ada 14 bentuk, salah satunya itu adalah pembunuhan terhadap penduduk sipil secara sistematis dan terencana. Ada 3 jadi unsurnya itu. Pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan secara sistematis dan terencana, ya. Bukan sistematis, dilakukan secara sistematis dan meluas sifatnya itu. Nah, sistematis itu apa? Pengertian sistematis itu adalah tadi itu yang saya sebutkan, menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan. Nah, dari data-data yang kita dapatkan membuktikan bahwa memang ada desain sejak tahun 2016 bahkan ya, jadi bukan cuma tahun 2020, sejak tahun 2016 itu institusi negara ini sudah digunakan dengan target FPI dan Habib Rizik sebetulnya, dan itu kita punya bukti banyak. Nah, yang anak-anak yang menjadi korban ditembak 6 orang itu karena mereka mengawal Habib Rizik, dianggap menghalangi bagi institusi negara, bekerjanya institusi negara yang mentarget Habib Rizik, makanya anak-anak itu juga ikut disikat menjadi salah satu target antara sebetulnya. Itu masalahnya sebetulnya. Nah itu karena itu kita masih mendesak supaya Komnas HAM membuka kembali. Kalau kemarin Komnas HAM hanya menggunakan Undang-Undang tahun 39 tahun 99, nah kita harapkan desakan ke depan ini keluarga korban ini mungkin dibantu nanti dengan lawyer-lawyer dari Pak Ajis ini, dari Asosiasi Advokat Pembela Persaudaraan Islam ini, untuk terus-menerus menagih Komnas HAM supaya membuka kembali kasus itu, supaya Komnas HAM melakukan penyelidikan melalui dengan menggunakan mekanisme Undang-Undang 26 tahun 2000, bukan Undang-Undang 39. Itu yang perlu diingat tuh,
Nah, keluarga korban ini harus juga, jadi saya mau dari soal keluarga korban, bapak-bapak ya, kita umat Islam ini nggak boleh kalah. Kenapa? Itu kasus Semanggi 1, Semanggi 2 Pak, itu setiap hari Kamis mereka, yang sekarang sudah yang tahun ini kemarin Kamis kemarin itu sudah Kamis yang ke-5.000-an Pak. Jadi mereka tuh rutin memperjuangkan nasib anaknya dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 tahun 98 sampai hari ini masih terus berjuang, terus menyuarakan. Nah, jadi saya harap bapak-bapak tidak bosan, tidak cepat capek, tidak cepat lelah, supaya ditagih terus itu. Didatangi itu Komnas, minta bantuan dengan pengacara-pengacara ini untuk datangi Komnas, mendesak supaya Komnas itu terus melakukan penyelidikan dalam konteks Undang-Undang 26 tahun 2000. Jangan pakai Undang-Undang 39 tahun 99 lagi. Karena ini pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, itu terus tiap minggu datangin aja. Hari apa nanti janjian 6 orang itu keluarga kaum datangin lagi. Pokoknya terus saja. Terus jangan sampai bosan. Tadi yang saya contohkan, kasus Semanggi 1, Semanggi 2 sampai hari ini masih jalan mereka. Tidak bosan, tidak berhenti. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua sebetulnya ini Pak Ajis sudah melakukan langkah-langkah yang cukup maju, saya kira. Sebetulnya kita mau koordinasi dengan teman-teman pengacara yang ada di luar negeri, yang di sistem hukum nasional mereka itu menerapkan sistem hukum di mana sebuah pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dituntut di negara mereka, walaupun kejadiannya bukan di negara mereka. Ya, nanti kita akan buat daftarnya lah, negara-negara mana, teman-teman pengacara mana. Nah, itu sudah dikomunikasikan oleh Pak Ajis sebetulnya di beberapa negara. Nah, kita harapkan nanti dengan yang ini sebetulnya sudah saya ungkapkan, cuman memang teman-teman kita di luar di negara lain itu sepertinya memang karena ini harus menggunakan pengacara. Di luar negeri itu pengacara itu bayarannya mahal Pak, beda kalau di Indonesia. Ya, di Indonesia ini saya ini lebih kurang 30 tahun jadi pengacara, lebih banyak gratisnya sebetulnya. Nah, kalau di luar negeri mahal bayaran pengacara itu, walaupun kasusnya kasus seperti itu. Iya, kita lebih banyak pro bononya ya. Jadi 30 tahun saya itu mungkin cuma dari ratusan kasus mungkin cuma 2%-nya yang saya dapat duit itu, tapi 98%-nya lebih banyak pro bononya. Nah, kesulitan kita di luar negeri itu memang pengacaranya harus bayar. Sehingga teman-teman kita yang di luar negeri itu agak kesulitan untuk meminta bantuan pengacara yang mau pro bono di luar negeri. Nah, tujuannya apa? Jadi pelaku-pelaku, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di KM 50 ini, kalau dia melakukan perjalanan ke luar negeri di tempat negara yang kita mendaftarkan gugatan itu, seketika mereka masuk ke dalam bandaranya, keluar dari pintu imigrasinya, bisa ditangkap oleh aparat keamanan di sana dan ditahan. Itu poinnya sebetulnya. Jadi kalau dia tidak mau keluar negeri, berarti dia tahanan negara namanya. Jadi dia nggak bisa keluar negeri. Ya, begitu dia keluar negeri dia akan ditangkap, ditahan. Sebagaimana Augusto Pinochet itu. Dulu di Chili itu ada diktator namanya Jenderal Augusto Pinochet. Begitu dia menjadi presiden, sangat diktator, sangat kejam. Nah, dia sudah dipersoalkan itu di Inggris dan di Spanyol, digugat oleh korban-korbannya di Inggris dan di Spanyol. Ketika dia selesai jadi presiden, dia berobat ke Inggris dan Spanyol, ditangkaplah dia di Inggris dan di Spanyol itu. Nah, kita mau lakukan itu hal yang sama sebetulnya, supaya pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan extrajudicial killing di KM 50 ini, ketika dia keluar negeri itu dilakukan penangkapan. Itu pernah terjadi terhadap pejabat Indonesia ketika dia melakukan perjalanan ke Australia. Saya nggak usah sebut nama ya. Ketika dia melakukan perjalanan ke Australia, ini dalam kasus peristiwa Timur Timur, dia waktu itu menjadi pimpinan komandan tempur di Timur Timur. Begitu dia ke Australia, padahal dia sudah pensiun jadi tentara tuh. Begitu dia ke Australia, polisi Australia mengeluarkan surat penangkapan, dia tidak berani keluar dari airport, langsung balik lagi ke Indonesia. Kan efektif juga sebetulnya, walaupun dia tidak sempat ditangkap. Nah, jadi kita mau melakukan hal yang sama dalam konteks KM 50 ini. Nah, orang-orangnya siapa? Nanti kalau gugatannya sudah kita daftarkan di luar negeri itu baru kita umumkan siapa-siapa orang yang ketika dia di negara itu dia akan ditangkap. Jadi nanti itu kita akan sebarkan. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan informasinya supaya
dengan maksud supaya apa? Supaya kita semua terus menuntut KM 50 ini, bahwa KM 50 ini belum selesai dengan dibebaskannya, dilepaskannya, bukan dibebaskannya, diputus onslah namanya itu. Jadi di pengadilan itu ada putusan bersifat prispa, ada yang putusan bersifat onslah. Kalau prispa itu berarti dia tidak terbukti, tapi kalau onslah dia terbukti tapi disebutnya bukan melakukan tindak pidana, ada alasan pembenar. Nah, kemarin di Pengadilan Jakarta Selatan ini disebutkan dia dilepaskan dari segala tuntutan, artinya dia terbukti melakukan penembakan, tetapi karena dia disebutnya membela diri, cerita rekayasanya kan itu yang dibuat oleh Sambo, Ferdi Sambo itu kan cerita rekayasanya tembak menembak, padahal tuh nggak ada tembak menembak sama sekali. Kita bisa buktikan dengan bukti-bukti yang ada bahwa mereka itu memang dibantai, diculik, diambil, disiksa, kemudian ditembak mati 6-6-nya itu. Kenapa tidak ada tembak menembak? 6-6-nya mendapatkan tembakan di dada, di jantung, tembakan mematikan semua. Kalau tembak menembak ada yang kena kaki, ada yang kena kuping, ada yang kena kelingking. Nah, itu baru tembak menembak karena nggak sengaja kan. Tapi kalau 6-6-nya ditembak di jantung dengan 2 peluru memastikan kematiannya, itu bukan tembak menembak, tapi itu sengaja ditembak. Memang sengaja ditembak dan dari jarak dekat. Karena kenapa dari jarak dekat? Karena masih ada sisa mesiunya di tubuh korban. Jadi itu yang harus kita terus-menerus tuntut di publik ini, supaya publik ini tidak gampang dikibulin bahwa dengan 2 orang kemarin itu memang dikorbankan, itu sengaja. Memang begitulah cerita rekayasa. Itu juga yang membuktikan bahwa mulai dari institusi penegak hukum, mulai dari aparat penegak hukum sampai dengan pengadilannya pun ikut terlibat menutupi kasus itu. Kan Pengadilan Jakarta Selatan itu sebetulnya ikut terlibat. Terlibatnya kenapa? Seolah-olah memang betul-betul ada kejadian tembak menembak dan membebaskan orang itu kan sebetulnya bagian dari rekayasa. Itulah yang disebut dengan rencana yang sistematis dalam kategori unsur pelanggaran HAM berat itu. Jadi itu yang membuktikan bahwa itu pelanggaran HAM. Demikian. Ya, tepuk tangan buat Munarman. Saya bilang Munarman itu muka bersinar dan mantap. Jadi kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, ada 2 hal yang diusulkan oleh Munarman, ya, Bro Munarman. 1, lakukan seperti aksi Kamisan. Jadi jangan kalah dengan korban tragedi Semanggi tahun 1998. Sampai sekarang mereka selalu demo di depan istana untuk menuntut kasus itu diadili secara adil, seadil-adilnya. Nah, jangan kalah dengan kasus Semanggi. KM 50 ini hendaknya juga melakukan hal yang sama. Jangan hanya setiap tanggal 7 Desember, karena itu berarti setiap tahun cuma, tetapi paling tidak setiap pekan atau setiap minggu. Kalau tidak salah pada waktu itu hari apa ya? Hari Senin ya? Hari Senin. Kalau misalnya hari Senin, ya setiap hari Senin misalnya. Nanti dicek lagi ya, hari Senin atau tidak. Yang kedua adalah laporkan kasus ini kepada negara-negara yang punya hukum yang bisa mengadili pelanggar HAM di negara lain. Jadi waktu saya di Amerika Serikat itu ada organisasi yang kerjanya begitu. Ada organisasi yang kerjanya pokoknya melaporkan orang-orang yang diduga melanggar HAM di negara lain dan diadili di Amerika Serikat in absentia dan diputus. Jadi kalau orang itu datang ke Amerika Serikat langsung ditangkap dan masukkan dalam penjara. Itu yang bisa dilakukan. Tapi pertanyaan saya, Bro Munarman, pada tanggal 20 Oktober 2024 kalau tidak salah sudah terjadi perpindahan kekuasaan. Tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tapi dalam tempo 5 tahun ya, 10 tahun bahkan. Apakah ada harapan bahwa kasus ini akan bisa diadili seadil-adilnya? Silakan tambahkan. Ya, kalau kita rujukannya kepada Undang-Undang 26 tahun 2000, maka proses itu akan dimulai di Komnas HAM sebetulnya, bukan dari Istana Negara, bukan, tapi dari Komnas HAM, dari Jalan Latuh Harhari sebetulnya. Nah, jadi saya kira nanti setelah karena kan sekarang ini membedakan antara pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 dengan setelah tahun 2000. Kalau sebelum tahun 2000 pelanggaran HAM yang lama itu tahun 98 itu masih harus membutuhkan otorisasi dari Senayan
untuk bisa digelar pengadilan hak asasi manusianya. Tetapi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah Undang-Undang 26 tahun 2000 dibuat, disahkan, diberlakukan, itu tidak perlu otorisasi Senayan sebetulnya. Jadi sebetulnya tinggal Komnas HAM bekerja, didorong, didesak, saya kira tiap minggu tadi itu, tiap pekan, apakah tiap hari Senin atau tiap hari Selasa, karena kalau nggak salah waktu itu Selasa deh, tanggal 7, karena tanggal 3 kejadian hari Jumat, 4, 5, 6, 7, kalau nggak Selasa Rabu lah itu ya, waktu itu. Maka ditinggal di Komnas HAM didorong terus menerus, setiap pekan itu didatangi, jangan bosan mendatanginya ya, tinggal gantian aja diatur nanti teman-teman yang mendampingi dari pengacaranya, nanti Komnas HAM yang akan melakukan proses memulai penyelidikan itu, memulai ulang penyelidikan. Jadi sebetulnya variabel yang disebutkan oleh Bung Refli tadi itu, variabel istana dan variabel Senayan itu tidak lagi menjadi variabel karena undang-undang ini kejadiannya setelah Undang-Undang 26 tahun 2000. Saya kira begitu jawabannya yang aman. Luar biasa ya. Tepuk tangan. Jadi Bro Munarman seperti berbicara hukum di ruang hampa. Ari Lasso itu hampa ya. Jadi memang kawan-kawan semua, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang pengadilan HAM, ada pengadilan HAM ad hoc, ada pengadilan HAM. Kalau ad hoc itu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 kejadiannya, seperti Timur Timur, ya, Semanggi 1, Semanggi 2. Tapi kalau setelah tahun 2000, 26 2000 diundangkannya undang-undang itu, maka pengadilan HAM biasa. Prosedurnya berbeda. Kalau ini memang inisiatif Komnas HAM melakukan proses penyelidikan, kemudian bisa mencari investigator yang independen, kemudian nanti dilimpahkan pengadilan HAM, ya. Tetapi kan kita tahu itu political will. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ada political will istana, Komnas HAM berani melaunching penyelidikan terhadap KM 50. Tapi siapa tahu berani. Karena kita mengundang teman Munarman yang bernama Semendawai. Dia berjanji mau datang, tapi jangan-jangan setelah melihat live RH Channel nggak jadi dia datang. Dia bilang dia tidak bisa kalau pagi diskusi ini, tetapi kalau siang nanti oke. Ibu-ibu bapak sekalian, fortunately ya, walaupun ibu-ibu bapak-bapak sekalian ribut, tapi di RH Channel dan channel lainnya nggak ribut ya. Tapi alangkah baiknya kalau menghargai orang bicara di sini. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Dinda Aziz Yanwar? Hah? Ada yang mau ditambahkan, Pak, Bapak? Oke, mungkin Bapak Dinda closing statement dan closing remark. Silakan. Ya, terima kasih Mas Refli. Baik, mungkin di kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa tetap di sini keluarga korban semangat untuk meminta keadilan lewat jalan manapun ya terhadap anak-anak mereka yang telah syahid. Ya, insya Allah di sini ada 2, tapi dalam perjalanan ada lagi bang. Mungkin nanti kita bisa follow up lagi. Nah, kemudian mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini terketuk hati nuraninya untuk segera menindaklanjut ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang HAM untuk memproses peristiwa ini dan juga membuka. Jadi sebelum diproses sebenarnya kita maunya terbuka dulu nih seperti apa sih gitu. Nah ini oleh kekuatan dari penguasa. Demikian bang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap dari pemerintahan sekarang masalah keadilan harus tegas. Mana yang salah, mana yang benar. Hanya itu aja saya sampaikan. Silakan. Enggak apa-apa, closing statement. Ngomong aja, Pak. Ya, terima kasih. Jangan sampai ngomong susah di negeri ini. Ya, sama Bapak Indra, saya permohonannya yaitu untuk bisa diusut dengan seterang-terangnya.
Jadi keadilan biar bisa ditegakkan di negeri ini. Jadi jangan sampai keadilan itu dibuat main-main. Kayak peradilan yang udah terjadi kemarin, yang udah lalu. Jadi cuma peradilan dagelan. Jangan sampai itu. Jadi mintanya itu keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Terima kasih. Silakan Bang Munarman. Baik, kalau saya begini, jadi hak dan keadilan itu adalah hak, Pak. Ya, keadilan itu hak. Kalau kita bertemu dengan pemimpin yang adil, maka hak kita itu tanpa kita minta itu diberikan. Itu pemimpin yang adil dan baik namanya. Tetapi kalau pemimpinnya setengah adil setengah baik, ya, maka keadilan itu harus diperjuangkan. Hak itu harus kita rebut. Jadi kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa hanya meminta, karena itu kita harus memperjuangkan, harus kita ambil itu hak kita itu. Ya, nah untuk memperjuangkan itu, untuk mengambil hak kita itu, maka dari pihak keluarga korban kita harapkan mungkin mulai besok, mulai bikin pertemuan untuk membuat rencana kegiatan yang tadi sifatnya apakah memang kalau misalnya nggak bisa mingguan, maka setiap sebulan sekali datangi Komnas HAM, kita tuntut Komnas HAM supaya bekerja menjalankan amanat undang-undang itu. Kalau kita diam, itu mereka juga tenang-tenang saja. Nah, jadi kita harapkan nanti bapak-bapak supaya berkumpul dengan 4 keluarga yang lain, nanti dibuat janji, minta bantuan dengan Pak Haji sini, apakah setiap bulan itu mendatangi Komnas HAM untuk mendesak Komnas HAM supaya memulai kembali penyelidikan terhadap KM 50 itu, supaya kasus ini buka kembali. Sebab kalau kita cuma ngomong di media, ngomong di di tempat-tempat yang tidak berhubungan dengan pihak yang memiliki wewenang, maka itu menjadi opini saja. Nah, kita harapkan nanti di Komnas HAM itu kita ajak debat aja kalau dia masih nolak-nolak. Pokoknya datangin aja terus-terusan. Jadi jangan pernah lelah memperjuangkan hak dan keadilan, sampai keadilan dan itu sendiri yang lelah kita datangi untuk kita dapatkan hak kita. Saya kira begitu, Pak ya. Jadi supaya ini nanti terus-terusan ke depannya begitu. Demikian dari saya, terima kasih. Iya, luar biasa ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Saya menyuruh tepuk tangan itu bukan berarti kita celebrate ya, tapi menghargai mereka yang sudah berbicara di depan. Dan ke ibu-ibu dan bapak sekalian, kawan-kawan semua, don't worry. Saya katakan sampai subuh pun akan saya tunggu yang mau orasi. Tapi biasanya ada taktik. Pak, saya mau pergi. Minta duluan, saya mau pergi ya. Oke, nanti saya kasih tunjuk tangan siapa mau pergi duluan ya kan, biar dia dapat duluan. Dan yang belum sempat, saya tahu Bang Rampo memang ada acara pukul 13 ya di Hutan Kayu ya. Kemudian siapa lagi? Bang Egi ada acara juga. Siapa lagi? Tadi ada Fikri Bareno ada acara, Bu Yulia ada acara. Nanti kalau ada acara semua 5-5-nya saya suruh ke sini. Langsung sekaligus. Ya kan? Biar adil kan? Bunda Mary walaupun datang duluan saya tahu, tapi nggak apa-apa di belakang ya. Oke. Kemudian Bang Rizal Fadila, Kang Rizal Fadila walaupun saya tahu dari Bandung capek-capek nggak apa-apa di belakang rela ya. Oke. Karena saya ngundang tidak ada peserta, semuanya pembicara. Jadi tidak ada peserta, semua diundang sebagai pembicara ya. Cuma 2 saja, pembicara dan YouTuber yang ada di sini. Oke, saya tutup dulu. Kawan-kawan semua, saudara sekalian, kita akan buka sesi berikutnya adalah sesi orasi. Jadi kalau diskusi kita duduk, orasi tidak ada yang duduk, harus berdiri. Namanya orasi. Terima kasih ya. Oh, ada yang mau nanya? Oh, yang mau nanya siapa? Oh, mau nanya? Nanya ke siapa? Oh, kalau mau nanya ke depan aja, ke depan. Mumpung saya belum tutup, cepat. Enggak, pakai mikrofon langsung ke depan. Nah, ke situ. Nah. Enggak, ke sana aja ke depan. Nah, ya. Saya enggak orasi karena orasi itu butuh kemampuan, pengetahuan,
Cek. Kalau orasis itu kan membutuhkan pengetahuan, informasi, kelengkapan dan sebagainya. Saya justru belum sampai kepada level orasi. Mumpung di sini ada Bang Munarman, orang yang sangat amat paham tentang soal human right, HAM dan sebagainya. Dan kemudian di sini ada keluarga korban. Tadi disampaikan oleh Bang Refli tentang political will. Dan kemudian juga dari keluarga mengharapkan ada iktikat baik dan seperti itu untuk supaya penyelesaian. Pertanyaan saya singkat Bang Munarman. Sekarang eranya Presiden Prabowo. Bolehkah kita katakan bahwa Pak Prabowo sedang mengalami dilema antara Habib Rizik Syihab dengan Jokowi di pihak yang lain. Jadi dilema. Jadi kalau misalnya diabaikan yang di sini, yang di sana yang akan protes. Kalau diabaikan yang di sini yang akan teriak. Jadi itu ada, apakah beliau itu mengalami dilema? Satu. Tapi kalau untuk kebenaran keadilan HAM itu tidak ada dilema itu, ya kan? Hitam putih kita di situ ya. Itu satu. Dan kedua, saya ingin tahu perkembangan komunikasi antara pemerintahan Pak Prabowo dengan dalam ini keluarga KM 50 itu kita bilang lah Pak Habib Rizik Syihab ya, karena beliau yang membuat isu ini masih tetap bertahan gitu. Kalau isu Kamisan itu dari keluarga korban, tapi ini kita dari faktor politiknya gitu ya. Sejauh ini komunikasinya seperti apa? Yang lalu itu kan juga utusannya Pak Prabowo sudah bertemu dengan HRS ya, Habib Rizik Syihab. Nah, ada nggak tanda-tanda supaya saya bisa mau melangkah, kita punya harapan nggak sih dari sisi penyelesaian yang secara hukum yang dilandaskan kepada political will, balik lagi political will. Kalau kita bicara tentang kemauan politik, yaitu bergantung kepada kemauan dari presiden. Presiden kita ini yang dalam tanda kutip secara duniawi yang maha kuasa di Indonesia gitu loh. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Siapa? Bu Yulia, silakan. Langsung to the point aja ya. Sebenarnya kan tadi kan to the point aja kan. Satu, peluang relationship. Udah. Oke. Saya bukannya ada acara, cuma saya ingin bicara dengan keluarga korban sama Pak sahabat kami seperjuangan Pak Ustadz Munarman sejak puluhan tahun ya Pak Ustadz ya. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dokter. Oh iya. Ya, saya Dokter Yulia dulu sudah lama meninggalkan dunia kedokteran, tapi masih ada sisa-sisa ilmu kedokteran. Saya ingin bertanya kepada keluarga, apakah pada saat otopsi, pada saat saya minta Pak Advokat mendengarkan, pada saat otopsi keluarga korban oleh dokter Bu Julia, dibawa, mungkin Ibu kesini aja Bu. Ya, nah, pada saat otopsi, karena di situ agak jelek gambarnya. Pemeriksaan oleh dokter, apakah keluarga korban boleh dibawa melihat korban yang meninggal itu? Saya ingin tanya, melihat nggak sebelum otopsi? Sebelum otopsi, tidak. Setahu saya harusnya kita lihat. Jadi kita lihat bahwa oh saudara kita meninggal dalam keadaan apa, untuk kemudian kita periksa bahwa penyebab kematiannya itu apa. Ya, pertama itu Pak Ustadz, bahwa Bapak seharusnya ditanya, dikasih tahu. Bu Julia, bisa nggak? Menghadap sana. Nah, nggak apa-apa. Ya. Nggak usah lihat ke sini. Biar di kameranya bagus. Baik. Kedua, setelah ada yang disebut informed consent dalam dunia kedokteran, yaitu keterangan selengkap-lengkapnya kepada keluarga pasien tentang apa yang akan kita lakukan untuk pasien korban dan apa hasil dari pemeriksaan kita. Ya, salah satunya tadi lihat dulu, diperiksa. Setelah diperiksa untuk mengetahui informed consent Pak Ustadz Munarman, bukan informed consent, hasil otopsi adalah untuk mengetahui penyebab kematian, diagnosa kematian dengan penyebab kenapa beliau meninggal, almarhum meninggal. Kalau misalnya dokternya bilang, ada yang dikatakan sekarang kepada keluarga meninggal karena di jantungnya kena tembak, ya pasti semuanya juga meninggal.
tapi bahwa ditemukan adanya penyiksaan atau adanya kekerasan yang bisa menimbulkan kematian, itu bisa didapatkan dari hasil otopsi. Bapak diterangkan nggak itu? Nggak ada, ya Pak Ustadz ya. Jadi itu yang mungkin saya memberikan informasi lebih lengkap. Kemudian setelah diperiksa, Bapak boleh melihat katanya ya. Jadi Ustadz Munarman melihat bagaimana fisik korban keadaannya, ya kan? Jadi ada jejas-jejas kekerasan. Nah, itu penyebabnya. Jadi harusnya dokternya mengatakan kepada Bapak, oh putra Bapak ini setelah kami periksa meninggalnya karena diagnosa kematian ada misalnya salah satunya tembakan yang mematikan ke arah jantung. Tapi bahwa jaraknya dekat, itu kita sebagai keluarga korban atau dokter atau itu kenapa kok dekat sekali, kok tembak meninggal kan jauh. Yang kedua, dari mereka tidak ada korban, sementara dari kita korban. Dan yang sangat jelas saya lihat dari tadi keluarga korban, putra Bapak mungkin yang lain, bahwa ada tadi disebut oleh Syekh, ada pengelupasan. Dan kita lihat semua yang di medsos kelihatan sekali jejas-jejas kekerasan. Dan itu menyatakan nggak usah kita jauh-jauh ada segala macam. Salah satu saja selain CCTV dan segala macam. Ya. Poinnya apa Jadi dokter? poinnya dari diagnosa kematian kedokteran penyebabnya apa saja sudah diketahui pelanggaran HAM berat. Karena harusnya itu dilakukan oleh Komnas HAM, sehingga saya mohon maaf tidak percaya kepada Komnas HAM untuk saat ini pada saat itu. Jadi kita mulai dari awal lagi. Iya, kita mulai dari awal lagi. Iya. Harus ada tim forensik kedokteran Pak Ustadz Munarman. Iya. Nanti kita akan cari dari Mercy atau dari Iya. manapun, ada dari PBID kalau perlu ya Bapak ya. Kami akan bantu Bapak insya Oke, Allah. iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Julia, kita hanya memberikan toleransi, silakan, maaf. Kita hanya memberikan toleransi karena kita akan tutup kepada orang yang bertanya saja. Itu point of clarification, karena setelah ini kita akan tutup dan kemudian kita akan mulai orasi. Jadi sampaikan saja nggak apa-apa, walaupun ditutup, karena nanti trafficnya jadi aneh nanti, nggak enak ya. Ada yang sudah orasi duluan dan lain sebagainya. Ya, saudara sekalian, setelah ini kita akan memulai ya, silakan. Tapi mudah-mudahan kita tidak saling berbantah di antara kita. Kita, oke. Enggak, yang nanya tadi, yang ada pertanyaan tadi dari Bang Rampo, ya Bang Ramadan Pohon, silakan dijawab. Kalau dari Bu Julia tadi cuma penegasan saja, pernyataan. Oke, ya, oke. Ya, jadi Iya, sudah dijawab dari langsung. Bapak Ramadan Pohan ini luar biasa nih, sudah lama nggak ketemu saya sama beliau ini. Mudah-mudahan nanti kita berlanjut ketemu di hutan kayu ya, ya. Jadi ini memang beliau ini menunjukkan sebagai makhluk politik. Jadi pertanyaannya politik ini sebetulnya. Jadi kalau ditanyakan tadi, sebetulnya saya mau clearance-nya begini dulu ya. Presiden yang sekarang itu institusinya pada saat rezim yang lalu itu kan Pak Prabowo itu di Kementerian Pertahanan. Saya mau clearly Kementerian Pertahanan tidak terlibat dalam soal itu. Itu dulu yang penting. Jadi sebetulnya Pak Prabowo maupun kelembagaan politiknya maupun orang-orang partainya itu tidak terlibat dalam persoalan KM 50. Ini rezim lama ini, ya. Nah, di rezim lama ini tadi pertanyaannya itu saya ingat lagu Malaysia tahun 90-an. Di sana menanti, di sini menunggu jadinya itu. Ada judulnya itu, nanti dicari aja itu. Penyanyinya UKS itu sebetulnya, ya. Jadi memang ya kalau dilema itu kan sebetulnya ada bukan di pihak kita dilemanya. Nah, jadi kalau soal komunikasi saya tidak bisa menjawab lebih jauh karena yang berkomunikasi dalam soal itu kemarin itu justru Pak Ajis. Jadi saya tidak berinteraksi dalam soal komunikasi antara yang disebutkan oleh Bang Ramadan Pohan antara Habib Rizik dengan Pak Prabowo segala macam. Saya nggak masuk ke wilayah itu karena saya memang tidak ikut in charge di situ. Ajis justru yang tahu, Pak Ajis. Jadi saya membatasi diri saja bahwa clearly Pak Prabowo. Nah, mudah-mudahan dengan posisi dia yang clear seperti itu, dia lebih independen. Menurut saya lebih kurang begitu ya. Jadi dari aspek politiknya Pak Prabowo clearly. Jadi tinggal kita harapkan orang yang clear itu biasanya lebih gampang mengambil putusan daripada orang yang punya beban masa lalu. Saya kira begitu. Terima kasih.
Dinda Aziz mau nambahkan soal Prabowo Subianto? Itu silakan. Banyak. Enggak. Kita jawab dulu sebentar. Enggak. Sudah ditutup. Nanti ibu orasi saja. Silakan. Ya, perihal mengenai komunikasi itu memang sudah ada dari pihak Pak Prabowo, dari yang abang tadi katakan ya, sudah ada penjajakan lah gitu kan untuk rekonsiliasi. Makanya kita sebenarnya sangat terbuka untuk mendukung pemerintahan yang saat ini untuk masa depan Indonesia, tapi dengan syarat kita punya tanggungan ini harus diselesaikan, antara lain KM 50, kriminalisasi beberapa ulama, dan kita minta orang-orang yang memang bermasalah itu dicopot atau tidak ada di lingkungan pemerintahan lagi. Itu antara lain yang kita harapkan ya, karena bagaimana bisa kita bekerja sama dengan orang-orang yang memang waktu itu ikut dalam hal menyengsarakan atau menindas terhadap masyarakat dan rakyat banyak serta pada ulama. Jadi itu sebenarnya ininya ya, untuk pintu masuknya lah seperti itu. Jadi kita sampaikan seperti itu. Jadi di pertemuan itu sebenarnya ada harapan-harapan gitu. Ada harapan-harapan dari pihak Habib untuk pemerintahan yang akan datang tidak melibatkan orang-orang yang bermasalah, menuntaskan KM 50, kemudian menghentikan kriminalisasi ulama serta merehabilitasi pihak-pihak yang jadi korban kriminalisasi. Itu antara lain yang kita harapkan dan kita sampaikan. Demikian, terima kasih Bang. Iya, tepuk tangan bagi kita semua.